Jadi eh, hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang eh, bagaimana keadaan gigi dan mulut ketika puasa. Ya, tadi Nggih. ada hadis Rasul juga yang mengatakan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi gitu ya. Kemudian Nggih, mohon nanti izin dari dokter, ya, mungkin nanti sekalian dimulai dengan bersama-sama membaca bismillah oh bersama. ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kajian kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin nanti saya akan lebih banyak berbicara mengenai dari sisi kesehatan ya Pak Ustadz ya. Kalau dari segi hadis dan apa kajian-kajian tafsir Al-Quran mungkin Ustadz Iqbal lebih paham daripada saya. Ya. Baik, Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa gigi itu merupakan aset yang menunjang penampilan ya. Eh, jadi dengan gigi yang putih, yang bersih gitu ya, maka biasanya orang akan lebih percaya diri ya. Jadi banyak pasien-pasien yang datang ke tempat praktek saya itu mereka tidak pede kalau melihat atau merasa giginya itu berwarna kuning. Ya. Jadi mereka pengen terlihat ya bersih gitu ya, terlihat apa putih gitu. Jadi mereka datang ke dokter gigi. Ya. Jadi dari hal tersebut kita bisa lihat ya salah satu penyebab gigi menjadi kuning atau berwarna kuning gitu ya biasanya karena memang eh, jarang menyikat gigi ya. Kemudian eh, kita bahas satu persatu dari segi terminologi bahasa bahwa bersiwak itu ada yang dimaksud menurut lugot atau bahasa yaitu menggosok-gosok ya. Nah, dalam artian menggosok-gosok itu saya ambil arti bahwa bersiwak itu adalah menyikat gigi. Ya. Memang ada arti siwak yang lain, yaitu menurut Sara, ya, yaitu kalau menurut Sara siwak itu adalah alat yang dipakai untuk menggosok-gosok. Ya, seperti halnya kalau kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, kita melihat bahwa orang-orang di Arab memakai siwak itu betul-betul untuk menggosok gigi-giginya. Jadi ketika mau sholat, ketika setelah wudhu, saya suka lihat orang-orang itu di Arab menggosok-gosokkan gigi memakai siwak. Nah itu bersiwak betulan kalau betul kalau seperti itu. Kalau di sini saya mengambil pengertian siwak itu menurut lugot atau bahasa yaitu menggosok-gosok. Dalam artian menggosok gigi gitu ya, begitu ya. Nah jadi saya mengambil kajiannya adalah kajian dari sisi bahasa bahwa siwak itu adalah menggosok gigi. Nah, bagaimana eh, keutamaan dari menggosok gigi? Ya. Dalam hadis Rasul nomor 17 itu disebutkan bahwa jika saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak itu sebelum sholat. Kalau dari apa yang diucapkan oleh Rasul dalam hadis tersebut, kita bisa melihat bahwa bersiwak atau menggosok gigi itu amat sangat penting sekali. Itu mungkin saya juga nggak tahu ya zaman dulu zaman Rasul itu udah ada dokter gigi atau belum gitu ya. Itu mungkin belum ada dokter gigi waktu itu ya. Nah itu Rasul udah tahu gitu bagaimana pentingnya menyikat gigi atau menggosok gigi. Nah, apalagi sekarang ya, mungkin dulu zaman dahulu kala makanan tidak banyak yang aneh-aneh gitu ya. Kalau sekarang hampir makanan-makanan itu dibuat dengan berbagai berbagai campuran ya. Ada yang memang kalau kita di kedokteran gigi dibilangnya kariogenik ya. Kariogenik itu adalah makanan-makanan yang bisa menyebabkan karies gitu ya. Karies itu lubang gigi. Sehingga kalau kita lihat hadis Nabi tadi, kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya menyikat gigi ya. Betapa pentingnya menyikat gigi. Kenapa
menyikat gigi itu penting. Nah, dari sisi kajian kesehatan, menyikat gigi itu sangatlah penting. Karena apa? Eh, Karies yang ditimbulkan di dalam gigi-gigi kita itu awalnya adalah dari sisa makanan, ya, dari sisa makanan. Jadi suka ada ke saya juga yang bilang, dok, saya itu anak saya itu atau saya itu nyikat gigi rajin dok, sehari saya 2 kali. Jadi setiap mandi saya pasti nyikat gigi gitu. Setiap apa mau tidur saya nyikat gigi, tapi kenapa ya gigi saya berlubang semua? Nah, ini mungkin cara menyikat giginya masih kurang baik gitu. Atau nyikat gigi anak-anak yang penting kelihatan berbusa langsung lari gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan karies atau gigi berlubang. Nah, makanya Rasulullah mengatakan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, nah, niscaya aku perintahkan melakukan siwak itu 5 kali. Nah, kalau 5 kali, kalau kita lihat ya, 5 kali itu kan setiap wudhu. Kalau saya lihat setiap wudhu, saya analisis, kita misalnya melakukan sholat subuh itu sekitar kurang lebih jam setengah 5. Nanti ada wudhu lagi adalah jam setengah 12 atau jam 12. Ada wudhu lagi jam setengah 4 atau jam 3. Itu range-nya antara 5 sampai 7 jam atau antara 1 sampai 3 jam. Nah, kita kaji, kita lihat di bidang kedokteran gigi. Ternyata ketika ada sisa makanan di dalam mulut kita, ya, ada sisa makanan di dalam mulut kita, lantas tidak dibersihkan atau tidak digosok giginya, maka sisa-sisa makanan tadi akan berubah menjadi plak. Berapa lamanya sisa makanan berubah akan menjadi plak? Itu ternyata antara 5 sampai 6 jam. Jadi yang disebutkan oleh Nabi itu kalau saya analisis betul-betul tepat gitu. Rasul mengatakan setiap eh, apa? Setiap waktu menjelang eh, apa berwudu Berwudu. itu pas betul gitu. Pas betul gitu. Karena apa? Terjadinya plak tadi itu antara 5 sampai 6 jam. Nah, jadi dalam di teori ilmu kedokteran, plak itu berisi apa? Plak itu merupakan sebuah biofilm atau lapisan tipis biofilm yang isinya apa? Bakteri-bakteri jahat dalam rongga mulut. Yang mereka bergabung menjadi sebuah biofilm. Nah, kalau itu tidak dibersihkan, kalau itu tidak bersihkan, maka plak-plak tadi akan akan melakukan fermentasi dari karbohidrat atau sisa makanan tadi menjadi sebuah asam yang akan menjadikan gigi menjadi rapuh atau demineralisasi. Sehingga yang disebutkan oleh Rasul itu wah luar biasa. Rasul itu kalau kata saya top banget deh, manusia top gitu. Maksudnya tidak tahu tapi kok udah tahu duluan gitu ya. Jadi itu kalau saya hubungkan di dalam apa di dalam menyikat gigi atau menggosok gigi. Nah, itu. Nah, terus apa hubungannya atau bagaimana kira-kira eh, pada saat ini ketika sedang berpuasa gitu ya. Ada beberapa kajian bahwa mengatakan bahwa makruh karena itu mulut kita menjadi segar. Tapi kalau saya lihat lagi, segarnya orang yang berpuasa kan sebetulnya lebih bagus ya. Yang penting tidak ditelan gitu ya, gitu. Terus yang kedua, seperti yang saya jelaskan kemarin di apa di kultum di masjid bahwa Fatwa MUI Kota Bandung menyatakan beberapa atau hampir semua perawatan yang dilakukan itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau di bidang kesehatan ada lagi satu teori yang mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau kita lihat pengobatan yang dilakukan atau treatment yang dilakukan, perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien pada saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Apalagi, gitu, apalagi untuk mencegah terjadinya dilakukan perawatan tadi. Gitu. Sehingga kalau saya berpikir bahwa mencegah, gitu, mencegah terjadinya karies itu
lebih penting gitu daripada mengobati. Sehingga eh, menyikat gigi pada bulan puasa itu sebetulnya kalau dari sisi kesehatan memang harus dilakukan gitu. Walaupun pada saat itu kita sedang puasa. Karena apa? Kalau kita menyikat gigi, taruhlah pagi-pagi setelah sahur jam setengah lima. Nah, ya kalau bersih sikat gigi kita pada saat itu. Tapi kalau tidak bersih, maka akan ada timbunan sisa makanan atau food debris yang akan menempel di gigi kita. Dan jika lebih dari 7 jam tadi, akan menjadi plak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering menghadapi kenapa sih mulut kita ini pada saat puasa menjadi bau. Nah, baunya mulut orang yang lagi berpuasa karena memang tidak ada aktivitasnya di dalam mulut. Ya. Kenapa tidak ada aktivitas di dalam mulut menimbulkan bau? Karena kurangnya air liur yang bergerak pada mulut kita. Beda kalau kita makan air liur itu menjadi makin banyak. Sehingga air liur tadi menjadi kita bilangnya self cleansing ya, artinya pembersihkan sendiri untuk apa? Untuk di mulut kita ya. Sehingga sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita bisa apa? Bisa tidak terlalu banyak yang menempel jika kita melakukan makan atau mengunyah di dalam mulut tadi ya. Sehingga rasa bau atau aroma bau itu pada orang yang tidak berpuasa atau makan di siang hari pasti akan berbeda dengan yang berpuasa tadi gitu ya. Nah, kemudian eh, bagaimana sih apa yang terjadi kira-kira kalau misalnya sisa makanan tadi terselip di dalam mulut kita atau di dalam gusi atau di dalam gigi kita, maka akan terjadi karies. Kenapa karies itu penting untuk dia dicegah atau dihilangkan atau dirawat? Karena karies itu kalau dibiarkan bisa menjadi pokal infeksi. Gigi akan menjadi infeksi, kemudian gigi tersebut akan menjadi pokal infeksi untuk organ lain di dalam tubuh kita. Ya, makanya eh, saya selalu menganjurkan kepada pasien-pasien agar kalau ada sisa akar, kalau ada gigi berlubang itu dirawat. Gigi berlubang juga kenapa menimbulkan bau? Pertama, gigi berlubang itu terjadi pembusukan. Yang kedua, adanya sisa makanan yang masuk ke lubang gigi tersebut itu juga menimbulkan bau. Pasien atau orang nyikat giginya ngerasa bersih gitu. Tapi dia lupa ada sisa makanan yang masuk ke dalam lubang tadi dan tidak terbersihkan gitu. Itu juga bisa menimbulkan aroma yang tidak enak ya, dicium oleh yang lain maksudnya ya. Jadi aromanya kurang baik gitu. Nah, seperti itu ya. Yang kemudian kalau terjadi gigi berlubang, kemasukan makanan sakit, maka pengunyahan yang dilakukan juga biasanya tidak terlalu baik sehingga akan apa akan mengakibatkan sistem pencernaan di dalam tubuh kita juga tidak baik gitu ya. Jadi eh, menyikat gigi itu adalah suatu keharusan ya. Kalau bisa menyikat gigi itu betul apa yang dikatakan oleh Rasul. Kalau bisa setiap mau sholat atau setiap mau melaksanakan wudhu ya walaupun saya juga kadang-kadang asar tidak melakukan karena tanggung lagi di kampus ya kalau zuhur masih sanggup gitu ya gitu jadi nah tapi usahakan range-nya antara 4 sampai 5 sampai 7 jam itu kita harus harus tetap melakukan sikat gigi gitu ya. Nah, kemudian ada di dalam Quran, di dalam hadis juga disebutkan ya, hadis sahih dari An-Nasai, Ahmad dan lain-lain, bersiwak itu membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah. Nah, itu juga sudah jelas ya. Jadi hadis-hadis yang dikemukakan oleh Rasul itu memang sudah sangat luar biasa ya. Jadi for the future gitu ya. Pada waktu itu mungkin ya betul tidak ada dokter gigi di sana ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwa kapan saja sih
menggosok gigi itu, waktu-waktu untuk menggosok gigi. Nah, disebutkan salah satunya adalah pada saat ketika akan berwudu, ya. Maka ketika Rasulullah itu bangun malam sebelum sholat, beliau itu melaksanakan wudhu juga, melaksanakan sebelum berwudhu melaksanakan menyikat gigi juga, ya. Nah, kemudian ketika hendak sholat, ya tadi, terus ada beberapa lagi yang menyebutkan bahwa ketika hendak membaca Al-Quran, ya itu juga waktu-waktu yang terbaik kapan dilakukannya bersiwak, ya. Saya ingin sedikit apa ya, sedikit menyinggung, ada sedikit cerita eh, di Arab Saudi. Bagaimana di Arab Saudi itu menurut penelitian pada tahun 2017, ya, dari Universitas King Abdul Aziz University Jeddah, mereka melakukan penelitian terhadap 480 sampel umur 35 sampai 65 tahun. Ternyata hasil penelitiannya sangat menjengkelkan karena di sana di Arab Saudi hampir 90% warga berumur 35 sampai 65 tahun itu malah free karies, ya. Ini berbanding terbalik dengan di Indonesia. Di Indonesia ini menurut, kalau sekarang namanya eh, Survei Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan tahun 2023, itu bahkan menyatakan bahwa hampir 98% rakyat Indonesia adalah ada kelainan gigi dan mulut. Ya, bayangin aja 98%. Nah, ternyata setelah diteliti salah satunya apa? Karena ada kebiasaan di orang-orang Arab itu melakukan siwak. Saya lihat kalau mereka mau sholat pasti gosok-gosok gigi dulu sebentar gitu, ya. Terus pas waktu wudhu gosok-gosok gigi. Nah, ternyata itu mengakibatkan mereka luar biasa, ya, penyakit hampir 90% penyakit gigi dan mulutnya free di mereka. Nah, berbanding terbalik di Indonesia. Nah, makanya mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, yang paling mudah kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan sikat gigi atau melaksanakan sikat gigi ini. Nah, kalau ditanya bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar, nah gitu kan? Karena banyak pasien yang mengatakan saya udah nyikat gigi dok, tapi kenapa ya gigi saya masih banyak yang berlubang gitu. Nah, salah satunya adalah, kalau mau lebih jelasnya lagi, memang harusnya datang ke RSGM, ya, Bapak Ibu sekalian. Mumpung mumpung orang-orang Unimus nih, kita udah punya RSGM Bapak Ibu sekalian. Di sana itu di RSGM dokter spesialisnya lengkap Bapak Ibu sekalian. Ini saya sekalian promosi RSGM. Di sana ada bedah mulut untuk pencabutan, ada gigi palsu untuk pembuatan gigi tiruan, ada spesialis gigi anak, ada konservasi, ada penyakit mulut, ada perio, ada radiologi. Kita tuh lengkap banget. Dan rata-rata lebih dari satu. Yang satu ada, tapi tidak terlalu banyak. Kebanyakan lebih dari satu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau konsultasi dan lain-lain, enggak, silakan ke RSGM. Dokternya insya Allah ready. Gitu. Kemudian nanti juga akan diajarkan oleh para koas, ya, bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ada metode roll, kemudian ada metode BAS. Jadi macam-macam. Nah, itu metode-metode tadi sebetulnya harus diterangkan, ya, harus diterangkan dengan model sehingga, ya, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa melihat, oh ternyata ini cara menyikat gigi yang baik dan benar gitu. Tahun lalu saya mengadakan beberapa kali pemeriksaan untuk mahasiswi Unimus, dari mulai PIKES, FE waktu itu sama kesehatan masyarakat. Dan ternyata mahasiswa yang masih umurnya ya rentang antara 20-30 tahun sebetulnya kasusnya banyak sekali. Ya, kasusnya banyak sekali. Cuman masalahnya adalah waktunya yang tidak tepat gitu, ya. Koas mulai kerjanya jam 9 sampai jam 4 gitu, ya. Mahasiswa juga kuliahnya antara jam 8 sampai jam 4 jadi tidak pas. Nah, ini yang kekurangannya. Mungkin baiknya bisa sore yang datang itu sore gitu, ya. Karena mahasiswa koas di kita juga bekerjanya antara jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Itu yang tidak pas kemarin itu. Padahal
kalau dari segi pasien waktu itu sebetulnya banyak yang bisa ditreatment, cuman yaitu tadi menyelaraskan waktunya yang tidak tepat ya. Mungkin ke depannya bisa dicari solusinya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian eh, apa penjelasan saya tentang bagaimana menyikat gigi itu, apa keutamaan dari sisi kesehatan menyikat gigi ya. Jadi kepentingannya kita menyikat gigi itu memang betul-betul sangat penting dari segi kesehatan, dan juga dari segi agama juga tadi Rasulullah sudah mengatakan bahwa sangat penting, dan Rasulullah pengennya memberikan mandat atau memberikan menyuruh itu 5 kali dalam sehari gitu ya, gitu. Mungkin itu Ustadz Iqbal, kita berjalan sambil diskusi aja, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Ustadz. J, J dokter, Masya Allah ini ilmunya keren sekali. Ya, kita perdalam dengan diskusi nggih. Ini salah satunya ada dari Ustadz Rohmat ya, di kolom komentar. Eh, izin membacakan. Izin bertanya dokter sekalian konsultasi gratis ya. Pertama, apakah benar sering menyikat gigi dengan pasta gigi akan merusak email gigi? Gitu. Yang Nah, kedua, agar tidak bau mulut saat berpuasa, bagaimana triknya, Dok? Gitu. oh, baik. Biarpun bau mulut tetap bau, tapi setidaknya tidak bau sekali. Oh, Jadi, ya, baik, baik. monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Yang pertama, apakah betul menyikat gigi itu bisa merusak email dengan pasta gigi? Nah, eh, menggosok gigi menggunakan pasta gigi yang dapat merusak email, betul memang ada. Tapi yang seperti apa? Ya biasanya cara menyikat giginya yang salah. Ya, kita itu kadang merasa nyikat gigi itu sampai kenceng. Wah, gosok, gosok, semangatnya semangat 45 ya. Tapi ternyata dengan cara semangat 45 tadi merusak emailnya. Emailnya di mana? Di bagian leher gigi biasanya, bagian leher gigi. Jadi leher giginya itu jadi apa ya? Cekung ya. Jadi cekung gitu ya. Nah, itu memang daerah-daerah tersebut yang memang rawan ketika kita menyikat gigi. Ya, itu akan menimbulkan penipisan dari email gigi dan menimbulkan rasa ngilu ketika minum air dingin. Nah, solusinya apa? Nah, pada saat menyikat gigi menggunakan teknik yang tepat. Jadi tekniknya bukan vertikal, tapi mungkin teknik roll, teknik bus, ya. Jadi yang lebih soft. Kemudian memakai sikat giginya yang soft, ya, yang lentur banget, tidak yang keras. Memang akan kerasa lama, kemudian akan kerasa kurang gitu ya. Tapi kalau dengan teknik yang tadi itu merasa wah gigi kita jadi bersih gitu. Padahal memang itu merusak. Nanti Ustadz Rohmat bolehlah konsultasi dengan kita. Bagaimana Siap. cara tadi mereduksi atau merawat gigi yang ngilu atau yang emailnya berkurang karena nyikat gigi ya. Oke, Mbak Yang Nur. kedua, Ustadz. Pak Iqbal izin tanya Pak Iqbal. Yang Oke. kedua, Tuh. bagaimana cara mengurangi bau mulut ketika sedang berpuasa? Yang sebutkan saya tadi, mungkin salah satu apa caranya adalah dengan cara menyikat gigi siang hari, Ustaz. Ya, menyikat gigi siang hari itu tidak apa-apa, tidak mengapa. Kalau tujuannya ya bukan untuk menambah keenakan mulut gitu ya, tapi supaya tidak terlalu bau gitu ya. Karena bagaimanapun gitu ya, karena bagaimanapun ya saya sendiri ngerasa gitu kalau sholat zuhur berjamaah ketika kita Allahu Akbar, aduh, wangi juga nih. Nggak nyaman juga gitu. Ya itu bagaimanapun juga tetap ada perasaan itu ya gitu. Walaupun disebutkan, wah itu kan bau mulutnya orang yang lagi puasa ini sama dengan minyak kasturi nanti di surga. Tapi kan tetap aja nggak enak gitu ya. Mungkin salah satu solusinya yaitu tadi ketika mau mau wudhu itu bisa menyikat gigi dulu. Atau mungkin bisa ada solusi lain adalah kalau itu merasa ya ada beberapa 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 ustadz yang mengatakan itu juga tidak boleh, ya mungkin bisa direduksi sedikit dengan memakai obat kumur ustadz ya. Jadi ketika pagi-pagi setelah kita eh,
wudhu subuh-subuh kita bisa memakai obat kumur. Ya, obat kumur bisa menambah segar gitu ya dan mengurangi bakteri yang ada dalam mulut juga ya. Mudah-mudahan solusinya seperti itu. Obat kumur bisa dibeli di apotek ya, dengan berbagai merek gitu ya. Kita tidak menunjuk satu merek ya, atau Iya. dari Listerine atau dari Betadine Gargle enggak. Mangga itu Ustadz itu ya. Tinggal beli aja ke sana ya. Jazakallah khair, Pak Dokter. Mungkin Nggih. itu Nah, Ustadz, gitu ya Ustadz ya. Jazakallah, jazakallah. nggih. Ya, izin Pak Monggo Prof. Prof Ustadz. Budi monggo. Nggih. Siap Ustadz. Ya, Pak Ustadz Risandi, Assalamualaikum. Kumaha, Waalaikumsalam Pak Pak? WF. Om. Kumaha damang. Alhamdulillah. Ini konsultasi gratis ya. Jadi kalau Dokter Risandi praktek 1 jam begini udah berapa itu? Aduh. Niku Pak Werler. Kayaknya Ya, Pak Rohmat itu mau nyeseli itu. Terus Mau ya, nyeseli giginya itu loh. iya berapa gitu loh. Konco Dewi. saya juga sama itu. Ya, Pak Risandi, Dokter Risandi, tadi menarik sekali ya dijelaskan zaman Rasulullah bahwa kita ya kalau bisa 5 kali setiap kali sholat fardu itu siwak itu ya. Nah, siwak itu kan kalau nggak salah pakai itu ya, apa namanya, apa ya, kayak pohon itu ya, kayak apa Ya, batang itu ya, betul. Pak Risandi ya. Pohon Batang. siwak. Nah, Saya kemarin pas umroh ya banyak menyaksikan, melihat itu. Betul. Nah, kemudian bila dikaitkan dengan kondisi sekarang, ini kan banyak sekali tersedia apa odol atau pasta Ini gigi. Saya nggak mau kebetulan nggak menyebut ikut ya ini merek ya. juga ya. Nah, itu ternyata juga cukup menyediakan berbagai Nah, merek dengan indikasinya. Jadi Betul. ada yang biasa saja, yang norma juga cukup ada. berbusa, ada juga yang katanya bisa mengurangi atau mencegah gigi goyang gitu ya. Itu juga ada Betul. itu. Ada yang harganya di bawah 10.000, ada yang di atas 40.000 gitu ya. Nah, tergantung indikasinya. Nah, zaman Rasulullah kan tidak ada itu gitu. Bahkan tadi juga disebutkan bahwa orang Arab saat ini sudah banyak yang tidak ada kariesnya karena pakai. Berarti kan lebih bagus pakai itu ya Pak Risandi. Kira-kira bagus mana? Pakai pakai batang pohon itu dengan Siwak ya. iya, dengan odol atau pasta yang sediakan berbagai merek sekarang ini gitu ya. Kemudian Betul. juga ada kekhawatiran seperti yang Ustadz Rahmat sampaikan tadi, kalau menggunakan odol dengan berbagai merek ini, apalagi dengan indikasi tertentu, ada yang keras juga, itu khawatir Betul. akan merusak dan sebagainya. Ini nanti mohon pencerahannya, eh, Ustadz Sandi. Yang kedua, nggih, mohon nggih. Nggih, yang ya ke- lanjut, Prof. Nggih. yang kedua, ini saya pernah mendengar satu cerita teman saya itu eh, pernah seperti apa ya, seperti alergi. Jadi memegang sesuatu itu kayak kemudian gatal merah begitu dan seterusnya. Lalu oleh dokter kulit justru malah diminta periksa gigi. Nah, ketika periksa gigi ditemukan itu giginya berlubang atau apa, kemudian diselesaikan dengan eh, apa namanya, prevensi di gigi itu dicabut entah apa itu. Lalu kemudian ya dengan saraf-saraf yang ada di gigi itu atau bagaimana, apakah memang betul bahwa gigi yang berlubang, gigi yang tidak sehat itu berdampak ke berbagai penyakit yang ada di tubuh kita. Saya kira itu Pak Dokter Isandi, terima kasih konsultasinya, ini gratis untuk saya. Nggih. Mohon izin Pak Arisyandi sekaligus menyambung ini dari Prof Masruki juga di kolom chat ada pertanyaan dari Prof Masruki. Sebenarnya kajian ini sangat menarik untuk kemudian kontekstualisasi nilai Islam dari sisi keilmiahan disiplin dokter gigi. Nah, bagaimana cara memilih pasta gigi? Nggih. Jadi masih sejalan dengan pertanyaan Prof Budi seperti itu. Monggo, dokter. Baik. Terima kasih. Nih yang nanya nih berat-berat semua nih Pak Rektor sama R1 nih. Baik, Prof Budi, eh, ada penelitian, sebetulnya penelitian tentang siwak itu sudah banyak dilakukan dan sekarang pun sebetulnya sedang gencar dilakukan
di Arab Saudi ya. Jadi ada satu penelitian sampai melakukan isolasi atau senyawa apa sih yang ada di dalam siwak itu. Ternyata setelah diteliti, dalam siwak itu banyak senyawa yang mempunyai efektivitas untuk antibakterial. Maka tadi ada penelitian yang di Arab Saudi itu di Jeddah bahwa hampir 90% yang diteliti itu ternyata free karies. Nah, salah satunya itu. Kemudian ternyata kandungan kan dalam 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 tumbuhan tadi dalam siwak itu ada yang namanya metabolit sekunder atau metabolit primer. Kalau metabolit sekunder itu isinya kayak flavonoid gitu ya, contohnya quercetin, kemudian kaempferol, asam galat dan lain-lain. Kemudian ada metabolit primer. Metabolit primer itu contohnya klorida, potasium, sodium, bikarbonat, fluoride dan lain-lain. Ternyata di dalam siwak itu kandungannya luar biasa banyak. Itu semua lengkap, gitu. Itu semua lengkap. Makanya, aduh, Rasul itu bener-bener deh luar biasa gitu ya, luar biasa. Dari segi menemukan tumbuhan aja bisa gitu gitu. Sama dengan sekarang itu. Sekarang itu ada Federation Islamic. Jadi ada perkumpulan Fakultas Kedokteran se-Asia yang diberi dana oleh Arab Saudi untuk meneliti kurma ajwa. Dan itu kita juga rencana akan mengirimkan proposal penelitiannya. Jadi mereka tuh sekarang Arab itu lagi gencar-gencar kalau kita mau bahan alam di kita, dan mereka juga bahan alam di Arab yang ternyata secara makanan mah mereka udah banyak kegunaannya gitu. Nah, itu mereka mau lagi diteliti banyak tentang itu. Jadi kayu kayu siwak tadi namanya itu ini Salvadore persica ya namanya kalau bahasa Latinnya. Itu memang hasil-hasil penelitian sangat luar biasa banyak dan memang bermanfaat. Makanya tidak heran sekarang Pepsodent pun ada yang Pepsodent berbubuk siwak. Jadi ada bintik-bintik warnanya agak coklat kecoklatan gitu itu. Dan itu mereka udah melakukan itu, Pak. Jadi banyak penelitian-penelitian dan udah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar itu ditambahkan zat aktifnya adalah siwak gitu. Selain dari pasta gigi merek Siwak F gitu. Itu ada juga merek Siwak F langsung gitu ya. Tapi pasta gigi yang mengandung siwak itu sekarang banyak gitu ya. Kemudian tadi ditanyakan oleh Prof Budi, apakah betul sekarang banyak pasta gigi yang memang untuk gigi goyang dan lain-lain? Nah, betul. Sekarang pasta gigi itu lebih spesifik ya. Eh, Sering datang ke kita ke tempat praktek orang-orang dari perusahaan sikat gigi itu menawarkan, "Dok, ini untuk mencegah gusi ini, untuk mengurangi misalnya linu, untuk mengurangi ini, mengurangi itu." Betul. Jadi mereka menambahkan zat-zat aktif tadi, ya, zat-zat aktif dari tumbuhan, zat-zat aktif dari bahan alam yang untuk tambahan-tambahan tadi, gitu ya. Ada yang untuk mengurangi ya tadi gusi bengkak dan lain-lain, untuk mengurangi linu dan lain-lain. Jadi sekarang pasta gigi itu sangat beraneka ragam ya. Tapi tapi ternyata nih, tapi ternyata menurut orang-orang ahli bidang perio, perio itu yang untuk mengobati gigi goyang dan lain-lain, justru menyikat gigi terbaik itu tidak pakai pasta gigi katanya. Karena kalau pasta gigi itu sebentar aja udah mulut kita udah terasa segar. Justru yang paling bagus itu menyikat gigi tanpa pasta gigi. Supaya apa? Menyikat giginya lama dan bagus gitu ya. Kalau kita kan hanya cet 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 cet, udah kerasa wangi, udah kerasa seger, sudah selesai gitu. Justru itu sebetulnya nggak bagus. Jadi apa-apa si sisa kita kan tujuan sikat gigi untuk menghilangkan sisa makanan gitu ya. Sebetulnya itu yang akan kita lakukan. Tapi ketika memakai pasta gigi yang rasanya ada yang rasa ini, sekarang close up aja ada yang apa itu ya? Yang bikin mulut segar sekian jam, itu nyikat gigi baru nggak nyampe 1 menit, udah segar, udah enak, udah selesai. Ya justru itu, jadi nyikat gigi yang tetap menimbulkan
lubang gigi itu sebetulnya itu gitu. Jadi yang memilih pasta gigi justru memilih pasta gigi yang bikin mulut kita itu jadi segar gitu. Jadi sebetulnya itu yang kurang pas di kita itu. Nah, itu. Kemudian yang ditanyakan tadi oleh Pak WR1, apakah betul kalau misalnya ada sisa makanan, kemudian ada sisa gigi, sisa akar gigi, ada gigi berlubang akan menimbulkan penyakit di dalam organ tubuh lain. Ya, betul. Jadi di dalam dunia kedokteran gigi ada yang dinamakan fokal infeksi. Jadi fokal infeksi itu infeksi yang terjadi di dalam rongga mulut tapi menimbulkan efek atau apa ya penyakit di bagian organ lain. Contohnya kalau kita banyak karang gigi, biasanya suka gatel-gatel, korengan gitu. Nah itu adanya di belakang ini, di belakang lutut, di belakang lutut atau di belakang pundak kita biasanya itu. Kemudian sisa akar juga kalau tidak dibersihkan sama, biasanya di belakang punduk ini ada korengan, gatel-gatel gitu. Atau kalau gigi depan berlubang, sisa akar tidak dicabut atau tidak dirawat, biasanya malah ya nggak tahu nanti mungkin ada dokter Ratna, tapi saya beberapa kali mendapatkan pasien datang rujukan dari spesialis mata, matanya itu merah dan berair. Jadi pasien datang dengan keadaan, dok, mata saya itu ini berair sama merah. Saya udah datang ke dokter penyakit mata. Tapi kata dokter matanya, udah giginya aja tuh dicabutin. Gitu. Gitu. Pas datang ke saya, ya saya tinggal cabutin aja gitu. Terus pasiennya datang lagi, udah enakan gitu. 2-3 minggu sekali datang lagi setelah dicabut, udah enakan. Saya nggak ke dokter mata lagi, udah sembuh gitu. Nah itu juga sering seperti itu. Bahkan saya pernah mendapatkan ada pasien yang dalam giginya itu ini kebetulan pasien saya dalam mulutnya itu ada waktu itu 14 gigi yang sisa akar. Tapi pasiennya takut dicabut. Wah, saya juga nggak berani kalau pasien takut dicabut itu. Malah saya takut duluan gitu ya. Nah, waktu itu ternyata pasien itu ini yang cerita nih saudaranya ya, saudaranya juga pasien saya. Tiba-tiba saudaranya pasien yang tadi itu datang ke saya, padahal dia pun takut dicabut, pengen dicabut gigi. Saya kan jadi takut tuh waktu itu. Wah, jangan Bu. Ibu kan takut dicabut. Enggak dok, saya sekarang mau dibersihin karang apa sisa-sisa akar gigi. Terus saya tanya kenapa. Ternyata pasien saya tadi yang 14 giginya sisa akar itu meninggal di rumah sakit gara-garanya apa? Tiba-tiba gula darahnya naik menjadi 600 dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan salah satunya diakibatkan oleh gigi sisa yang menyerang pankreas ya yang menyerang pankreas. Pankreas itu salah satu untuk produksi insulin kan di sana ya. Jadi untuk menstabilkan gula darah. Ternyata ketika diserang di sana, ternyata gula darahnya tiba-tiba naik dan dia langsung koma, langsung meninggal. Beberapa minggu kemudian meninggal. Nah, itu juga saya tahunya dari pasien, cerita pasien saya gitu. Makanya ya mungkin salah satunya nanti Bapak Ibu sekalian jika ada yang punya karang gigi, ada yang punya sisa akar, monggo ke RSGM gitu ya. Pak WR ya, Siap, monggo ke siap. RSGM. Saya banyak ini. Nah, tuh. Gitu. Ya, dan Bahaya, Jadi saya mau bahaya tanya juga juga ternyata. nih. gitu. Ya, Ya, mungkin saya mau itu Pak tanya WR ya. juga nih, Makasih, Pak makasih. Rizandi. Oh, monggo, monggo Bun. Ye, tadi berhubungan dengan karang gigi. Jadi saya itu mikir, puasa-puasa kan waktu lebih luang saya lah untuk Betul. ke RSGM. Tapi kalau mau scaling itu gimana? Itu kan kalau Apanya Bun? puasa. Oh, nggak apa-apa Bun. Jadi Hah? kemarin kemarin pada saat saya ngasih kultum di Masjid At-Taqwa, itu saya Mm-mm, menjelaskan tentang hukum melaksanakan perawatan gigi pada saat bulan puasa. Jadi mm-mm, sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung yang mm-mm. mengatakan bahwa perawatan-perawatan gigi selama bulan puasa itu insya Allah tidak membatalkan puasa pun. Oke, Gitu. berarti Insya enggak Allah aman masalah pun. ya. Insya Aman Allah ya. aman pun. Aman Oke. pun. Cuman RSGM tuh kalau Sabtu libur enggak? Sabtu masih ada bun, buka bun. Masih ada. Oke. Ya bun, Insya Ya. Allah bun.
Monggo satu Mun, itu. dicoba nanti Mun ke RSGM Oh, Mun. saya sudah beberapa Oh, kali siap. ke RSGM. Tetap bayar loh, Ya. Prof. Oh, bayar, ojo kuatir. Bayar ya. Aku ya wis ngerti regane kok. Terus tadi Pak Risandi, kan tadi kalau siwak itu kan eh, kayak batang gitu ya. Betul Mun. Sebetulnya kalau orang-orang Arab pakai itu digecek dulu ya kayaknya ya. Iya, di apa kalau kita Ya, mah ditumbuk dulu Mun. ya, Dikecek Ditumbuk. gitu kan. digecek gitu ya, ditumbuk. Tumbuk dulu Terus betul. sekarang eh, efektivitas misalnya ketika dia ditumbuk itu kan kadang-kadang kalau yang nggak biasa ndelok kayak gila ya. Aduh, di siki 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 sik Iya betul. gitu kan. Nah, sekarang mungkin kalau lebih praktisnya tadi ya kayak di bubuk apa Betul. itu. Terus sekarang juga eh, perlu saya tanyakan. Tadi kan memang ada ya cara-cara menggosok gigi yang baik dan benar. Betul Ya, Mun. toh? Nah, mungkin saya pernah komunikasi itu sama Dokter Windu. Saya bilang, Mbok, kalau itu ada sosialisasi ke dosen karyawan bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Karena itu saya pun nggak tahu persis sing bener sing suwi apa sing piye. Karena malah saya itu kadang dikasih tahu cucu saya, eh, Mbah, jangan gosok, jangan kumurnya lama-lama gitu. Terus nah kan dia suka dibawa ke dokter gigi tau sama ibunya. Nah, itu Betul. yang bener kayak apa. Terus Wah, tadi juga pasta gigi ya. betul. Jadi kan pasta gigi beraneka ragam merek ya. Betul Jadi Mun. memang eh, apa? Dulu saya nggak sensitif terhadap pasta gigi A. Terus akhirnya saya ganti pasta gigi B yang tanpa eh, apa Deterjen. deterjen. Betul, Nah, betul. itu ya. Terus tadi juga disampaikan ketika sisa-sisa makanan itu bisa jadi apa plak karang gigi. Nah, Betul. sekarang karang gigi itu juga sering munculnya juga berpengaruh dari keasaman mulut ya, Dok. Nah, sama kan, dulu saya ketika muda nggak pernah karang gigi, tapi begitu sudah usia lansia, itu mudah sekali muncul karang gigi. Ya, itu sebabnya apa? Apakah karena metabolisme semakin meningkat umurnya itu jadi berubah, sehingga keasaman mulut berubah yang akan men-trigger munculnya karang gigi, atau seperti apa? Baik. Oke. Siap, Prof. Wah, ini dua SKS nih, Pak Ustadz. Saya di sidang ini. Iya. Baik, baik, Prof. Tadi Jadi, kan mumpung ketemu berhubungan dengan giga-gigi ini. siap. Terima kasih, Prof. Jadi gini, Oke. Prof. Untuk pemilihan pasta gigi, ini menyambung tadi pertanyaan dari Pak Rektor juga. Bagaimana cara memilih pasta gigi, ya? Jadi memang pasta gigi sekarang kan beraneka ragam tadi ya. Ada yang bisa sebagai anti pembengkakan di gusi, untuk gigi goyang, kemudian untuk supaya mencegah linu gitu kan. Memang mereka udah menambahkan zat-zat aktif itu. Dan itu udah udah melalui penelitian-penelitian yang udah teruji lah penelitian-penelitiannya sehingga sebetulnya bisa kita memilih itu semua gitu ya. Tapi yang saya jelaskan tadi sebetulnya yang paling bagus bahkan adalah yang tidak memakai pasta gigi. Tapi kan mulut kita jadi tidak apa? Tidak tidak seger gitu ya, tidak seger. Ya, Jadi betul. silahkan nanti dipilih sikat apa pasta gigi yang paling baik gitu ya. Tapi yang jelas adalah dari isi pasta gigi tadi memang bermacam-macam. Ada yang fungsinya abrasif, yang fungsinya tadi deterjen untuk menjadikan ini dan lain-lain. Itu semua ada di sana. Jadi silahkan aja kalau pasta gigi saya tidak mengatakan bahwa yang ini bagus, yang tidak bagus, yang ini bagus, yang tidak bagus. Kalau saya sendiri memakai produksi dari HPAI ya. Hmm. Ini herbal dan memajukan umat Islam maksud saya. Daripada saya memakai produksi Unilever gitu ya.
kalau saya. Betul, 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 betul. Jadi kalau saya pakainya yang HPAI, belinya di itu di Imam Masjid At-Taqwa Rojan gitu ya. Jadi saya pakai di dia aja. Jadi itu yang saya pakai nanti Pak Pak Rektor boleh mesen ke Rojan juga nanti. Itu enak juga pasta giginya, tidak terlalu banyak deterjennya gitu ya, dan mulut terasa seger kalau itu ya itu. Kemudian pertanyaan dari Prof Cici tadi, apa tadi ya yang Sebetulnya plak apa oh, adanya karantina. plak. Ya, betul, Prof. Menjelang kita sudah berusia lanjut, salah satunya adalah fungsi dari organ-organ yang ada di dalam rongga mulut kita juga berkurang. Salah satunya adalah saliva kita. Jadi, aliran saliva kita pada saat kita udah tua itu berkurang sehingga menimbulkan serostomia. Ya, serostomia. Jadi, aliran saliva kita berkurang, kemudian saliva itu kan salah satu fungsinya sebagai self cleansing. Mm-mm. Jadi menghilangkan sisa-sisa makanan. Nah, kalau kayak kita gini-gini ya. Nah, kalau Iya. berkurang berarti kita self cleansingnya akan berkurang. Sehingga akan meninggalkan sisa-sisa makanan yang lama kelamaan akan menjadi plak dan kalkulus gitu, Bro. Ya, itu mah Mm-mm. jadi sunatullah kayaknya, Prof. Ya. Terutama kalau perempuan kan kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah menopause Menopause. memang ya berkurang apa apa air liurnya ya. Nah, seperti itu mungkin Prof ya. Jadi Oke, oke, oke. betul. Jadi kenapa lebih terasa banyak asam yaitu tadi karena memang aliran saliva di dalam mulut kita betul-betul berkurang gitu. Makanya mungkin harus lebih rajin nyikat gigi 5 kali bisa dicoba Prof. Sehari. Coba itu kalau pagi ya, Ya, pagi misalnya malam kan mau tidur kan sudah gosok gigi. betul Prof. Terus sekarang kalau bangun pagi itu mau subuh sikat gigi. Sekarang Betul. yang baik itu kan juga ada ini kalau begitu bangun minum dulu. Ya, Ya, minum, baru gosok gigi mestinya. Jadi betul. kan itu sebetulnya kalau bangun tidur itu kan saliva kan nggak keluar-keluar, itu kan enzim apa Amilase? enzim amilasenya kan cukup tinggi kan di Betul. situ. Ya, di samping juga ada enzim lisosim. Betul, betul Prof. Nah, itu yang benar gimana? Minum dulu, bangun tidur minum, sikat gigi, baru wudhu, atau eh, bagaimana? Karena Nah, apa? Karena kan ketika bangun tidur itu tadi, saliva, konsentrasi enzim lisosimnya tinggi, dan enzim-enzim itu pun juga punya peran gitu. betul. Kalau lihat dari sunnah Rasul, salah satu waktu bersiwak itu adalah baru bangun tidur, Bun. Hmm, Jadi bangun tidur itu tidak dijelaskan di sini apakah minum dulu atau apa, tapi bangun tidur langsung menyikat gigi. Dan saya cobakan, Bun. Jadi ketika bangun tidur saya langsung nyikat gigi, baru setelah wudhu saya baru minum kalau saya biasanya. hmm, Gitu. Jadi tidak minum dulu kalau saya gitu kalau hmm, saya. Dan saya cobakan, saya baca-baca di apa di beberapa hadis ternyata ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu senantiasa ketika hendak apa? Hendak tahajud itu beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Gitu. Karena hmm. sih tidak disebutkan minum ya, jadi saya nggak, saya Ya. melihatnya itu aja. Jadi, gitu, gitu mungkin Bun bisa Ya, dicoba. oke. Makasih, makasih. Betul. Ya, Ya Bun, terima kasih Bun. ya, sama-sama. Iya, Insya Allah. Izin Ustadz ini ada satu lagi dari Bu Eni. Wah, Ini ini mangga. cara cara sikat gigi eh, lama dan bagus penerapannya seperti apa dan berapa lama seperti itu. Oh, Mungkin baik. sedikit. Sebetulnya menyikat gigi yang efektif itu antara 2 sampai 4 menit. Jadi dalam kita itu kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 regio ya. Nah, rata-rata satu regio itu antara 1 sampai 1,5 menit. Satu regio ya. Jadi ada regio kanan atas, atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, itu satu regio itu minimal 1 sampai 1,5 menit.
Kalau kita terbalik 1,5 menit semuanya soalnya rata-rata. Jadi terlalu cepat kita itu. Padahal kalau yang betul itu yang betul gitu ya menurut kebetulan istri saya kan ahli perio gitu ya suka nanya nyikat gigi yang bagus berapa? 1,5 gitu 1 sampai 1,5 menit itu per regio bukan semua gigi gitu. Nah seperti itu. Jadi idealnya seperti itu idealnya. Kemudian bagaimana cara menyikat gigi yang baik tekniknya? Wah ini kalau ke Bu R3 harus dijelaskan dari A sampai Z. Jadi nanti Bu R3 datang ke RSGM aja lah. Biar nanti diterangkan dengan caranya gitu ya. Biar biar dijelaskan caranya gitu ya, pakai mode gini caranya metode BAS. Ini metode apa kemudian Stillman itu metode roll gitu. Nanti diterangkan satu persatu. Mungkin bisa disesuaikan dulu juga nanti dengan eh, gigi yang ada di mulut masing-masing. Iya. Karena memang ada teknik-teknik yang ini tidak bisa dilakukan kalau giginya dalam keadaan seperti ini sekarang gitu. Gitu. Ya, Jadi ini Mungkin bisa perlu nanti melibatkan ada YouTube, kajian Sapa Pagi lagi yang isinya adalah eh, pemutaran menggosok, video menggosok ah, gigi cara ya, sikat gigi yang baik. dan siap benar. Kaget. siapa siapa WR siap. Insya Allah Pak Wer, Insya Allah Pak Wer. Waduh. Itu banget tinggal seminggu loh Pak Wer. Minggu depan sampai selesai. Yang pertama harus ke RSGM nih Pak Rohmat. Tak. Siap Ben Ustaz. ganteng. Itu Aduh, sebelum sebelum Lebaran biar diselesaikan Ustaz. makanya Ya, itu. siap Wah. siap. Itu Ben, bertabrakan apa ngadasai itu? terus ben ke RSGM. Bukan tabrakan itu Pak Wer. Makan itu loh pisang goreng itu kok alat terus lepas baru. Lah wis ngerti nek alat tak dipeso. Ye ye. Iya, iya, iya. Siap siap. Eh, ini dokter mohon izin ini ada dari Bu Jeki. Oh iya, Dan Assalamualaikum dokter, izin bertanya apakah pemakaian dental loss atau Dental Plus. memakai benang dapat meregangkan gigi atau sebaliknya bagaimana untuk Nah, kemudian melepas kotoran di sela-sela gigi gitu. nah ya. Baik, terima kasih Bu Jeki. Jadi betul untuk menghilangkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi ya. Jadi kenapa ada sangkutan makanan di sela-sela gigi? Penyebabnya yang pertama mungkin ada gigi yang sudah hilang di bagian lain. Nah, kalau gigi sudah hilang, kemudian tidak dilakukan pemasangan gigi palsu, pasti gigi itu akan bergeser ke tempat gigi itu yang kosong. Nah, biasanya salah satunya itu. Yang kedua, memang ketika usia menjelang eh, sepuh atau senior juga sama gigi itu mulai biasanya mah gusi-gusi mulai turun. Jadi ada celah di antara gigi. Dulu interdental ketika muda itu kan sampai CEJ ya, kalau kita bilang cemento enamel junction ke atas di daerah servikal gigi. Nah, ketika udah tua lagi, udah sepuh, udah senior lah, udah senior. Itu agak nurun sedikit. Nah, itu sisa-sisa makanan juga pasti akan nempel di sana. Nah, salah satu solusinya memang dengan dilakukan pembuangan menggunakan dental floss. Ya, kalau ditanya apakah dental floss menjadi merenggangkan antar gigi, sebetulnya tidak. Karena dental floss itu dibuat sedemikian rupa tipis banget sehingga tidak akan mempengaruhi pergeseran dari gigi tersebut. Ya. Atau bisa juga dilakukan pembersihan interdental itu menggunakan sikat gigi interdental. Jadi sikat gigi bentuknya itu kayak apa ya? Kayak untuk gosok WC atau apa yang kecil ya. Bentuknya kayak kayak gini nih bentuknya itu. Jadi ada kayak gini jadi dimasukin ke sela-sela. Nah, itu kalau sudah ya kalau udah merasa agak sepuh gitu, agak senior, nah itu bolehlah dibawa kemana-mana karena sikat gigi itu memang bagus untuk daerah interdental ya. Yang lebih yang lebih pastinya lagi memang harus konsultasi ke RSGM kayaknya nih ya. Enggak, kalau mau konsultasi ke Baik, RGM. Ya tapi Bun ya, Bun. mungkin matur suwun. Ya Bun. Ye, matur suwun. Ye, Masya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan tapi tadi sampun sudah disinggung ya
berkaitan Siap, dengan manfaat siwak dan bahan dari siwak itu sendiri seperti siap itu. Ustaz. Eh, Sebelum kemudian kami akhiri, mungkin dari Prof. Mas Ruki ada yang ingin disampaikan terkait dari jawaban dokter tadi. Ya, terima kasih Siap, Pak Dr. Rizandi ya. siap Prof. Ini saya katakan tadi di chat ya bahwa kajian-kajian semacam ini sangat penting. Siap Prof. Dan ini tidak hanya di lingkungan kampus saja, Pak Riz, Siap Prof. tapi juga di masyarakat ya, ketika ada kesempatan untuk ceramah apa taraweh atau Siap Prof. Jumatan ya, Oh, siap Prof. ini bisa diangkat. Siap Prof. Jadi eh, pertama sudah tentu edukasi kesehatan gigi. Lalu yang kedua, dari sini kita bisa tahu bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam konteks ini begitu apa ya ilmiah ya. Betul, betul, Prof. Kenapa lalu siwak yang dipilih Betul, ya? Pada saat itu belum ada pasta gigi ya, betul, betul, tapi Prof. siwak. Ternyata pilihan siwak ini setelah dilakukan riset itu memang banyak mengandung hal yang eh, menguatkan, menyehatkan gigi. Jadi pada akhirnya nanti betapa memang nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini apa Terus namanya jadi malam untuk seluruh kehidupan kita ini sangat bermanfaat. Jadi inilah salah satu kontekstualisasi dari ajaran Islam, ya. Saya senang sekali sehingga nanti ini mudah-mudahan direkam juga sehingga nanti dimunculkan di YouTube ya, Bu Novi ya. Saya sudah bilang, Siap Prof. termasuk juga podcast itu munculkan ya berbagai disiplin ilmu. Karena pada akhirnya akan menuju kepada bagaimana Islam itu sebagai agama sempurna. Kalau yang ceramah itu hanya mengulas masalah sholat, masalah, ya itu penting, tetapi juga kajian ilmiah ya, semacam ini nih yang merupakan salah satu ciri khas daripada dunia kampus ya. Siap, Terima kasih Pak Riz. siap, sami-sami Prof. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Bro. kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kasiran atas tanggapannya Prof. Masuki, termasuk kemudian jazakallah khairan kasiran atas kemudian materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizwandi Anwar seperti itu, di mana begitu banyak sekali manfaat daripada bersiwak di bulan Ramadan. Ya, yang kemudian izin menyimpulkan dari kajian ini begitu banyak, tapi sedikit yang kemudian berkaitan dengan Rasul bahwa memang penekanan terkait bersiwak itu tentu pasti ada, apalagi dikaitkan dengan 5 kali dalam waktu wudhu itu sendiri, maka antara 5 sampai 6 jam seperti itu untuk kemudian kita berharap bisa menghilangkan ya, dari plat yang dari sisa-sisa makanan dan kemudian menyegarkan yang kemudian plat itu mampu menyebabkan karies gigi itu bisa hilang dari hasil sikat gigi dan siwak seperti itu. Nggih, matur suwun atas segala bentuk materi dan kajian pada kesempatan kali ini dan termasuk yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang diberikan bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan izin menutup kajian pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa tafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, matur suwun untuk semuanya dan izin pamit. Terima kasih Pak Wassalamualaikum. Rizandi.
Terima Oke, kasih makasih ya Ustaz, Pak terima Sen. kasih. Belum. Tapi Iya, Izin sendiri. live ya. Nuhun. Waalaikumsalam. iya, bisa. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya.